Selamat datang di Jendela Ilmu, talk show inspiratif yang membuka cerita-cerita hebat dari dunia pendidikan Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan berkunjung ke kaki Gunung Muria, tepatnya di SMP Negeri 1 Dawe, Kudus. Sekolah yang tak hanya unggul secara akademik, tapi juga luar biasa di bidang non-akademik. Dari lintasan atletik hingga lapangan olahraga, dari gerakan pramuka hingga semangat riset remaja, SMPN 1 Dawe menunjukkan bahwa bakat dan karakter bisa tumbuh beriringan. Bersama narasumber pilihan, kita akan mengupas bagaimana sekolah ini membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan berprestasi di luar kelas. Tetap di Jendela Ilmu, karena inspirasi dimulai dari sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di program Jendela Ilmu, membuka wawasan, meraih cita. Kali ini bersama dengan saya Keisha Anggunati Alaksita, dan saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai prestasi yang ada di SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Penasaran prestasinya apa aja? Nanti kita tanya-tanya langsung. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan narasumber-narasumber kita. Yang pertama, ada Ibu Ana Eki Astuti, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Kemudian Bapak Nur Ahmad, SPD MOR selaku Guru Pembina Atletik yang ada di SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Kemudian ada Adik Misda dari SMP Negeri 1 Dawe Kudus, tentunya adalah murid multi talenta yang sering membawa banyak prestasi di SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Saya langsung mulai dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu Ana Eki Astuti. Selamat pagi Mbak Anggun. Saya sempat kemarin sedikit riset mengenai sekolah ini, terutama SMP Negeri 1 Dawe Kudus, dan memang banyak sekali prestasi-prestasi yang ada. Mungkin saya ingin sedikit diceritakan bagaimana sih profil dari SMP Negeri 1 Dawe Kudus? SMP 1 Dawe Kudus ini terletak di daerah pegunungan ya Mbak Anggun ya, di lereng Gunung Muria. Jadi kami alhamdulillah mempunyai situasi atmosfer yang sangat bagus. Kemudian kami luasnya juga sangat luas, sekitar 1,2 hektar. Kemudian penataan tempat, kelas, ruang semuanya bagus semua. Jadi kami memiliki fasilitas yang sangat luar biasa, Mbak. Mungkin dibandingkan sekolah lain, kami mempunyai kelebihan gitu dalam hal fasilitas sarana prasarana sekolah begitu, Mbak Anggun. Baik, sangat luar biasa sekali ya sobat semuanya. Mungkin saya langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Apa saja sih prestasi yang sudah pernah diraih dari sekolah ini dalam beberapa tahun terakhir ini? Mbak Anggun, karena prestasinya kami itu banyak loh Mbak. Yeah. Jadi saya sudah buat catatan ini buat Mbak Anggun ya. Santai aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Jadi begini, ada sekitar 12 prestasi yang sudah kami raih. Karena apa? Di setiap lomba yang diselenggarakan baik itu oleh Dinas Pendidikan maupun di luar Dinas Pendidikan, kami selalu ikut, dan alhamdulillah kami selalu memperoleh kejuaraan ya. Contohnya Mbak, kami ini mewakili Kudus dalam OSN IPA tingkat provinsi tahun 2024. Kemudian juara umum Jambore Ranting Mbak, itu kami pasti langganan setiap tahun ini, tak terbantahkan ya sampai 1 Dawe. Kemudian juara umum kedua Karnaval Budaya dalam rangka HUT Kabupaten Kudus, itu kami 2 kali ikut dan 2 kali kami juara kedua. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2023, 2024, dan nanti kalau ini ada lagi insya Allah kami akan ikut lagi. Kemudian juara 1 FTBI Geguritan Mbak, dan juara 2 FTBI Berpidato tahun 2024. Kemudian, maaf ya, banyak enggak apa-apa ya Mbak. Oke. Juara umum 3 Festival Teater Pelajar Mbak, Jarum Foundation Bakti Pendidikan 2024. Banyak dari siswa-siswi SMP 1 Dawe, dari beberapa kriteria itu kami mendapatkan banyak sekali kejuaraan di situ. Kemudian juara umum LKBB. LKBB? Iya. Baris berbaris gitu. Itu kibras saja kita. Kalau
Kirbasada itu ya. Itu juara umum Kabupaten Kudus tahun 2025. Kemudian karate, Mbak. Karate, karena kebetulan kan kami pusatnya latihan dojo Lemkari di Kabupaten Kudus itu. Tahun 2025 itu juara umum, kemudian juara umum Forki. Kedua ya, itu tahun 2025. Forki itu di luar Lemkari ya Mbak, jadi campuran dari berbagai macam perguruan. Kemudian juara umum Popda Atletik Mbak, tahun 2025. Banyak kan Mbak? Banyak sekali. Masih ya Mbak, masih sabar ya Mbak Anggun ya. Kemudian kejuaraan atlet tingkat nasional, kami juga punya atlet-atlet nasional Mbak. Ini sudah sebagian ada yang lulus, sebagian masih di kelas 8 masih ada ya. Kemudian sekolah terbaik Sosial Emotional Skill ya, mitra dengan Jarum Foundation Bakti Pendidikan 2025. Iya. Kemudian kemarin yang baru saja ini adalah Tumbuh Bersama Jarum Foundation, kita SMP 1 Dewi juga top leadernya Mbak dari Tumbuh Bersama itu. Kemudian yang terakhir ini yang barusan kemarin beberapa minggu yang lalu itu juara umum Midlife Athletic Challenge juga dari Jarum Foundation Bakti Olahraga. Jadi alhamdulillah Mbak, kami mempunyai banyak prestasi. Setiap kali ada kejuaraan, perlombaan kami ikut dan alhamdulillah mendapatkan hasilnya gitu. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman ke pertanyaan yang kedua. Kemudian seperti apa saja sih Bu fasilitas unggulan yang dimiliki di SMP ini? Oh ya, terima kasih Mbak Anggun. Kalau fasilitas Mbak Anggun, alhamdulillah SMP 1 Dawe mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa. Ya, kan tadi saya ceritakan karena kami memiliki tempat yang sangat luas, jadi fasilitas apapun kami punya. Contoh lapangan pun kami punya 4 lapangan. 4 lapangan. Ya. Ada lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, lapangan badminton. Ya. Kemudian fasilitas untuk olahraga, Mbak. Kami ini mempunyai fasilitas olahraga yang berstandar. Standarnya tuh PASI, Mbak. Jadi standarnya sudah standar nasional, standar PASI ya. Karena memang untuk mendukung anak-anak untuk berprestasi terutama dalam bidang atletik ya gitu. Kemudian fasilitas yang lain ya kami sediakan untuk anak-anak berprestasi yang lain, misalkan untuk karate, sudah saya beritahukan tadi, sini pusatnya ya, dojo latihan Lemkari, dan kesenian, alat-alat kesenian kami insya Allah punya. Jadi apapun nanti yang akan anak ikuti, insya Allah kami sediakan, gitu Mbak. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Apa saja sih Bu program unggulan yang menjadi andalan sekolah untuk mendukung siswa berprestasi? Begini Mbak Anggun. Anak-anak itu kan banyak sekali ya. Jadi berbagai macam latar belakang, bermacam passion yang mereka punyai. Jadi sekolah memang menyediakan anak ini mau berprestasi di bidang apa. Nah, nanti kita sediakan Mbak. Gitu. Tapi kalau yang paling utama adalah atletik dan karate dan kesenian. Jadi di bidang olahraga dan kesenian Mbak. Jadi kami insya Allah akan berusaha sekuat tenaga ya, dengan daya upaya apapun untuk bisa mencukupi kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan anak-anak begitu. Mengikuti Mbak gitu. Mengikuti anak itu pengen apa? Oh kita sediakan. Pengen apa? Kita cari. Mungkin dari ekstra itu ya Bu? Ya dari ekstra. Ekstra. Kemudian ya selain kalau misalkan ini ya sudah ada ekstra, ada kegiatan ya kami maju, kami sediakan apa yang dibutuhkan begitu. Mungkin berdasarkan cerita tadi dari Bu Ana Eki Astuti, mungkin ada program-program atau kegiatan yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain untuk membangun karakter anak nggak sih Bu? Oh iya, tentu saja Mbak. Karena pendidikan di sekolah itu tidak hanya di salah satu bidang saja ya, tapi juga mental, karakter anak perlu dipupuk begitu ya. Yang membedakan, kami mempunyai program ini Mbak. Setiap pagi itu anak-anak pasti Asmaul Husna. Nah setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah kemudian ada lagi Mbak yang mungkin tempat lain tidak ada, yaitu pembacaan Yasin Tahlil Mbak setiap hari Jumat. Iya, karena biar di samping mereka mempunyai pendidikan untuk di dunia ya, juga di akhiratnya untuk bekal mereka besok. Jadi pembacaan Yasin Tahlil itu setiap hari Jumat. Kemudian baca tulis Al-Qur'an Mbak. Jadi setelah Asmaul Husna, kemudian anak masuk ke kelas itu baca tulis Al-Qur'an, dilanjutkan seperti itu.
Itu kegiatannya berarti setiap pagi ya Bu? Atau Setiap Jumat Mbak tadi. pulang Kalau sekolah? Asmaul Husna itu setiap pagi Iya. berangkat sekolah, Berangkat sekolah. sebelum pembelajaran. Gitu. Kemudian kalau Yasin Tahlil juga begitu. Sebelum pembelajaran Yasin Tahlil dulu, kemudian baca terus Al-Qur'an. Baik, luar biasa sekali SMP Negeri 1 Dawai Kudus ini, dan pastinya akan lebih seru lagi jika kita membahas dengan lebih dalam apa saja sih prestasi yang ada di sekolah ini. Namun sebelum itu, kita harus jeda dulu untuk pariwara berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih Dok? Sebenarnya retinol itu bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anggun di program Jendela Ilmu. Kali ini saya akan lanjut berbincang-bincang dengan Bapak Nur Ahmad selaku guru pembina atletik di sekolah ini. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Anggun. Bapak, saya dengar-dengar dari Bu Ana Eki Astuti, pencapaian tim atletik di sekolah ini sungguh sangat membanggakan. Saya langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya Bapak. Apa sih dukungan konkret dari pihak sekolah untuk para siswa yang ingin mengembangkan diri di bidang atletik ini? Oke, terima kasih Mbak Anggun. Jadi SMP 1 Dawe ini salah satu ikon prestasinya memang di bidang atletik ya. Itu terkait dengan dukungan, jadi sekolah memberikan dukungan secara penuh. Ya, baik dari segi sarprasnya, kemudian dari segi kecukupan pendanaannya. Jadi sarpras kita punya lapangan yang representatif ya, lapangan mini atletik lah seperti itu ya, yang cukup bagus, cukup untuk bisa mengembangkan prestasi anak-anak. Kemudian dari segi sarana latihannya ya, ini juga kita komplit. Jadi tidak hanya berstandar untuk pelajar, tapi memang standar untuk atlet prestasi yang kita punyai ya, karena memang alat-alat ini sudah harus dipunyai anak-anak untuk peningkatan prestasinya. Kemudian dari segi support pendanaan, jadi kami ini punya 3 program tryout ya, termasuk di tingkat kabupaten, Jawa Tengah maupun nasional, dan itu semua disupport pendanaannya dari BOS, dari pihak sekolah Mbak Anggun. Jadi support sekolah bagus sekali gitu Mbak Anggun. Baik, selanjutnya apa tantangan terbesar dalam membina tim atletik ini Bapak? Oke, terima kasih Mbak Anggun. Jadi tantangan itu dari sebuah pencapaian prestasi pasti ada ya. Ya, yang tantangan yang paling banyak saya hadapi ini adalah membuat anak ini nyaman di atletik. Itu yang sulit ya. Yang sulit. Ya, karena atlet itu kan nomor individu, penjemukan, berbeda dengan misalkan permainan di sepak bola, di voli gitu ya, berbeda. Dan kendala yang paling saya hadapi memang di situ. Kemarin itu saya membuat anak, ini ada atlet yang namanya Irgi. Dia itu potensi.
saya bisa baca bahwa dia ini punya potensi yang ke atlet nasional lah begitu prestasi nantinya. Tapi dia masih suka sepak bola. Dan saya perhatikan setiap pelatihan itu dia kurang disiplin. Saya melakukan pendekatan terus ya dengan yang namanya Irgi itu, dan lama-lama karena saya tahu bahwa sepak bola itu hanya tingkat kampung begitulah ya. Padahal kalau dia di atletik itu bisa tingkat nasional gitu kan. Ya, dan akhirnya alhamdulillah lama kelamaan itu dia kerasan. Nah, yang membuat kerasan ini yang agak sulit, ini sebuah tantangan bagi saya sebagai pembina di sini. Dan kalau itu tercapai, ini kepuasan batin ini rasanya apa ya? Iya, ada keberhasilan tersendiri lah di dalam membawa anak kerasan di atletik. Dan Irgi itu akhirnya jadi peraih 2 medali di kejurwil yang baru aja kemarin seminggu yang lalu ada kejurwil di Pati. Itu dia peraih 2 medali. 1 medali emas di 200 meter, medali emas di 400 meter. Dan barusan 3 hari yang lalu dia itu di Semarang bisa lolos pra-porprov. Itu Pak, itu ya. Jadi tantangannya diantaranya adalah itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Apakah ada program latihan rutin atau ekstrakurikuler? Oh ya, jadi karena ini pembinaan atletik di SMP 1 Ndawe ini bukan sekedar kegiatan ya, tapi kan kita punya sasaran prestasi tinggi ya. Oleh karena itu pembinaannya kan harus sistematis. Jadi terencana, terprogram sesuai jadwal gitu ya. Harus cetok jadwal programnya ya, sehingga dengan program-program yang sudah kita rencanakan bagus ini nanti ya di peaknya harapan kita atlet itu bisa tercapai ya. Jadi saran yang pertama ini, kalau Popda Kabupaten ini kita hanya untuk untuk batu loncatan lah gitu, karena arahnya nanti ke Popda Jawa Tengah dan Popnas, Mbak Anggun, seperti itu. Menurut Bapak, bisakah diceritakan tentang momen yang paling berkesan tentang selama Bapak membina atletik sekolah ini? Ya, ada banyak kesan ya mestinya ya, banyak kesan. Tapi ada saya sebutkan mungkin lebih dari 1 tidak apa-apa ya. Jadi kesan pertama ini kan bahwa anak-anak, ini kan anak-anak desa ya. Anak desa. Ada banyak anak yang naik pesawat. Itu karena lomba atletik kan gitu. Ya, anak-anak main di Gorontalo misalkan. Ya, waktu itu Popnas ya. Kemudian ada Popnas lagi di Sumatera Selatan, ya kan? Ada O2SN di Jakarta itu kebetulan juga naik pesawat. Jadi itu adalah kesan yang yang paling berkesan untuk anak-anak ya, karena anak desa. Ya, kemudian bisa naik pesawat karena atletik. Ada kesan lagi yang kedua ini adalah saya punya atlet namanya Farik, ya Farik. Farik ini ketika mewakili Kudus pada lomba O2SN Jawa Tengah, itu dia memang suka mabuk ya kalau naik mobil itu. Tidak biar naik mobil dari Kudus ke Semarang itu sampai hotel itu muntah semalam. Ya, muntah semalam. Jadi sehingga kehabisan cairan dong ya, dehidrasi kan gitu ya. Sehingga jam 12 malam ini harus saya bawa ke rumah sakit ya untuk memulihkan dehidrasinya itulah gitu ya. Diinfus, itu ya, kita infus di sana habis sekitar 2-3 botol. Kemudian sudah kelihatan bugar, boleh dia bawa pulang kembali. Kan kembali ke hotel. Besoknya dia itu saya lihat sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan temannya kayak gitu ya. Itu alhamdulillah anak ini sudah baik gitu kan. Kemudian besok lagi itu kan dia main. Saya tidak punya harapan ya dia itu juara, itu tidak punya harapan karena kondisinya. Tapi apa yang terjadi, alhamdulillah dia itu nomor 1. Iya, juara 1 dia itu O2SN Jawa Tengah dari kondisi tadi yang habis dehidrasi. Ya, itu juga berkesan ya saya sebagai pelatih gitu ya Mbak Anggun. Mungkin dari sekolah ini apa ada program latihan khusus atau ekstrakurikuler yang dapat membantu memajukan potensi dari anak sendiri, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Anggun. Jadi untuk program-program anak-anak, ini karena pembinaannya adalah untuk pencapaian prestasi tingkat tinggi, tentu untuk jadwal latihan berbeda dengan sekolah yang lain ya. Jadi 1 minggu itu anak-anak yang pemula itu artinya, jadi tahapannya kan anak-anak siswa baru kita tes parameter nih.
ya kita tes parameter, ada sejumlah siswa yang masuk kriteria saya, pilihan saya. Kemudian dari hasil dari ini nanti anak-anak kita beri latihan-latihan basic ya, latihan-latihan dasar seperti itu cukup seminggu 3 kali. Ya, tetapi anak-anak yang sudah naik ke kelas 8 naik ke kelas 9 ini dia latihannya seminggu bisa 5 sampai 6 kali. Ya, karena memang ini sudah tingkat lanjut ya untuk di usia pelajar, sehingga dengan latihan-latihan rutinitas ya tersistem dengan baik ini program-program akan bisa dilaksanakan atlet dengan baik dan akhirnya prestasi itu insya Allah nanti bisa kita capai dengan baik. Kemudian untuk sasaran prestasi ya anak-anak SMP 1 Dawe ini, jadi lomba-lombanya itu yang pertama adalah di Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Kudus ya, yang secara periodik ini dilakukan 1 tahun sekali. Ya, kemudian kita juga mengikuti turnamen-turnamen yang ada di provinsi dan tingkatan nasional seperti di Bau Resok Cup di Kendal. Itu merupakan satu event terbuka nasional yang diikuti oleh provinsi-provinsi di luar Jawa Tengah. Ya, itu juga merupakan program SMP 1 Dawe secara rutin kita kirim, dan alhamdulillah yang tahun kemarin itu kita mendapatkan 2 emas itu ya, walaupun di tingkat nasional itu ya kita bahkan 2 emas itu dari nomor-nomor tolak peluru ya, kemudian lempar cakram itu andalan kita ya. Kemudian di Popda Jawa Tengah itu kemarin memang tidak komplit lombanya. Biasanya kita memberikan kontribusi medali terhadap Kabupaten Kudus ini banyak sekali ya, tetapi kemarin karena nomornya itu terbatas, nomor yang dilombakan terbatas ya, sehingga ada atlet-atlet andalan kita yang tidak bisa ikut, dan kita kemarin menyumbangkan 1 medali di Popda Jawa Tengahnya. Itu Mbak Anggun, sehingga harapan saya memang ke depan ini untuk bibit berkesinambungan ya di bidang atlet ini selalu ada ya, selalu ada. Dan terima kasih supportnya Bu Ana yang luar biasa. Ya, Pak Nur. Ya, Bu Ana ini kepala sekolah yang luar biasa. Jadi saya kepengen apa ya, ada seperti kemarin lembing sudah rusak-rusak gitu, saya nembung langsung beli Pak Nur gitu, langsung beli alat yang terbaik seperti itu ya, karena memang dibutuhkan ya Pak Nur. Iya Bu Ana. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di atletik ini kan banyak nomor lomba. Ada nomor lintasan, itu kan nomor-nomor lari itu di lintasan ya. Ada field event itu di lapangan. Di lapangan itu ada nomor lompat. Lompat itu ada vertikal, ada horizontal ya, ada lompat tinggi, ada lompat jauh. Kemudian nomor-nomor lempar dan tolak. Nah, yang paling menjadi andalan di SMP 1 Dawe ini adalah nomor-nomor lapangan, paling andalan ya. Jadi nomor lompat jauh itu juga andalan kita, juara Jawa Tengah itu. Yang kemarin di Pati itu juga kita juara 1. Anak itu bisa lompat 6 meter 32 cm. Luar biasa ya. Kemudian di nomor lempar lembing dan lempar cakram itu juga andalan kita ya, andalan kita. Bukan berarti terus nomor yang dilari jelek, bukan, tetapi andalan yang utama adalah di nomor-nomor lapangan, nomor-nomor lempar dan tolak. Itu Mbak Anggun. Sungguh sangat luar biasa sekali dedikasi dan effort dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Selanjutnya, kita juga akan berbincang-bincang dengan murid multitalenta yang pastinya membawa banyak prestasi di sekolah ini. Namun, jangan kemana-mana karena kita akan jeda dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jendela Ilmu. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Buka formasi. Jalan. Sebuah kehormatan bagi saya. Saya, Misda Eva, telah berjuang bersama seluruh sahabat tercinta di sekolah tercinta ini. Dan bagi kita semua, Paskibra SMP Negeri 1 Dawe, kami mencintaimu sepenuhnya. Selama ribuan kaki kita melangkah, selama hati ini berani bertekad, hingga mimpi-mimpi terwujud. Jangan pernah sekalipun kita menyerah. Berjuang bersama, bercita-cita, berprestasi yang lebih baik. Demi sekolah yang kita pijak ini, sahabat. Jangan pernah sekalipun kita menyerah. Kami akan selalu mencintaimu dengan sepenuh hati kami. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi dengan saya Anggun di Jendela Ilmu di Lingkar TV. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Dek Misda. Ya. Halo Dek Misda. Halo Kak Anggun. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, boleh dong kamu kenalan dulu sama pemirsa Lingkar TV? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misda Eva Rahayu. Saya dari kelas 8A dan naik ke 9A. Saya juga Ketua OSIS SMP Negeri 1 Dawe. Baik, bisa nggak sih kamu cerita tentang prestasi apa aja yang sudah pernah kamu raih di sekolah ini? Baik Kak Anggun. Jadi selama 2 tahun bersekolah di sini, saya sudah meraih sejumlah prestasi ya, baik secara tim maupun secara individu. Kalau secara tim seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Eki, saya pernah mengikuti Karnaval Budaya Kota Kudus tahun 2023 dan 2024 sebagai penari dan mendapatkan juara dua selama 2 tahun berturut-turut. Lalu saya tergabung di Kibrasada, yaitu tim Paskibra SMP Negeri 1 Dawe, dan telah mengikuti beberapa event ya. Event pertama itu ada TUB PBB, saya berhasil meraih pembaca UUD terbaik 1 se-Kabupaten Kudus. Lalu event kedua kami mengikuti event di SMA IT Bina Amal, yaitu LKBB Spektabe. Kami mendapatkan dua piala, yaitu Best Kostum 2 dan Best Variasi Formasi 3. Lalu pada Januari tahun 2025 kemarin, kami mendapatkan juara umum tingkat SMP MTS sederajat Kabupaten Kudus, tingkat kabupaten ya Kak. Lalu pada tanggal 27 April 2025, kami mengikuti lomba di SMA Negeri 1 Kayen, dan kami berhasil mendapatkan Mula 1 PBB, Caraka 3 PBB, dan juga Best Kontingen 1. Pada tanggal 15 Juni, kita mengikuti event di SMA Negeri 1 Gebok, dan kami berhasil mendapatkan 6 piala, lalu saya berhasil meraih Best Danton 2. Untuk secara individu, saya pernah mengikuti Festival Teater Pelajar dan berhasil mendapatkan aktris pendukung terbaik kedua. Lalu mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu dan berhasil mendapatkan juara 1 Mocek Geguritan tingkat kabupaten. Itu Bu. Sangat banyak sekali ya pemirsa. Mungkin dari diri kamu sendiri, kamu ada nggak sih motivasi-motivasi untuk membuat kamu untuk terus berprestasi? Tentunya ada Kak, yang memotivasi saya untuk terus berprestasi tentunya kedua orang tua saya, Bapak Ibu Guru, Ibu Anaiki Astuti, pelatih-pelatih saya dan teman-teman saya. Mungkin dari diri kamu sendiri, apa sih yang bisa memotivasi kamu untuk terus berprestasi? Yang memotivasi saya untuk terus berprestasi tentunya saya ingin mengembangkan potensi saya untuk
melanjutkan masa depan tentunya ya untuk Betul. mengembangkan bakat. Kemudian siapa yang memotivasi kamu atau yang mendukung kamu di dalam kamu berprestasi? Tentunya yang mendukung saya selama ini ya kedua orang tua saya, Bapak Ibu guru, Ibu Anaike Astuti tentunya mendukung saya di bidang manapun, bakat dan minat yang tentunya saya punyai gitu ya. Terus pelatih-pelatih saya dan teman-teman saya, mereka selalu mendukung saya. Kalau misalkan kegiatan favorit kamu yang ada di sekolah tuh apa aja sih? Boleh diceritakan ke pemirsa Lingkar TV? Menurut saya semua kegiatan yang ada di sekolah itu menyenangkan Kak, karena saya menikmati dalam menjalaninya ya, karena saya enjoy juga, jadi semuanya menyenangkan menurut saya. Kalau misalkan kamu punya cita-cita apa sih untuk kedepannya supaya kamu bisa terus berprestasi ke depannya? Kalau cita-cita saya ya yang ingin saya capai gitu, saya itu ingin menjadi dokter Kak. Dokter. Menurut saya dokter itu profesi yang sangat mulia ya. Saya ingin membantu orang lain melalui saya menjadi dokter gitu kan. Dan tentunya selain prestasi non akademik, saya juga fokus dengan prestasi akademik ya, karena dokter kan memerlukan nilai yang bagus gitu untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi. Selanjutnya ada nggak sih pesan-pesan dari kamu untuk teman-teman kamu yang ada di rumah supaya bisa ikut berprestasi seperti kamu? Ada Kak. Untuk teman-teman yang ada di rumah, rencanakan masa depan sejak dini ya. Dengan cara disiplin, taat beribadah, taat kepada kedua orang tua, tentunya semangat belajar dan juga tetap semangat. Sangat luar biasa sekali, itu tadi adalah prestasi-prestasi yang cemerlang dari SMP Negeri 1 Dawe Kudus. Mulai dari fasilitas, mulai dari guru pembimbing dan juga semangat siswanya, semua punya kontribusi besar untuk menciptakan generasi unggul. Terima kasih juga untuk SMP Negeri 1 Dawe Kudus yang telah membuka jendela ilmu hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggun dan juga segenap kru Lingkar TV yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.